Itu dia udah jalan ya. Nah karena ini memang big news, negara juga membutuhkan gitu ya, karena kita mengejar prestasi segala macam. Saya pikir birokrasi pemerintah akan lebih cepat gitu. Kan sebenarnya kan di sana kan nanti yang kita nggak bisa kontrol kan. Kalau di sini kan prosesnya sebenarnya gini, pemainnya mau, nanti kan buat surat pernyataan. Lalu kita lihat dokumennya oke, lengkap. Kan bagaimana kan nanti pembicaraan antara federasi sama si pemain kan. Makanya kita pakai agent itu supaya kita nggak salah gitu. Nggak salah gini, saya khawatir gini, kita kalau datang dari federasi, pola pikir kita Indonesia kan, sedangkan mereka pemain Eropa, pola pikirnya udah beda. Nah, saya katakan waktu itu ketum, pemain-pemain naturalisasi yang menginspirasi dan digandrungi, menurut saya itu justru menjadi salah satu topnya gitu ya, mimpinya anak-anak kita gitu dibawa untuk mereka harus terus berjuang lagi gitu. Jadi ya ini memang, dan dengan itu kita akan mendapatkan atlet atau pemain yang level of thinkingnya pun siap untuk compete di level internasional gitu, tidak hanya di situ-situ saja. Mimpi jadi nyata, tangis haru Eliano Regenders Society Tijani Regenders gabung Timnas Indonesia. Hari itu, langit Jakarta tampak cerah, seolah ikut merayakan sebuah momen besar yang tak pernah dibayangkan akan benar-benar terjadi. Di layar-layar televisi, media sosial, hingga obrolan warung kopi, satu nama menggema, Tijani Regenders, gelandang elegan AC Milan, resmi bergabung dengan Timnas Indonesia. Namun di balik gemuruh sorak-sorai pendukung sepak bola tanah air, ada satu sosok yang tak bisa membendung air matanya, Eliano Regenders, adik kandung Tijani, yang juga seorang pesepak bola profesional. Tangis harunya bukan hanya karena kebanggaan sebagai keluarga, melainkan juga karena sebuah mimpi lama yang akhirnya menjadi nyata. Cerita ini bukan dimulai dari lapangan San Siro, bukan pula dari daftar pemain naturalisasi. Cerita ini dimulai dari ruang kecil penuh kenangan di Zwolle, Belanda, tempat dua bersaudara keturunan Indonesia Belanda tumbuh bersama. Sejak kecil, Eliano dan Tijani sudah saling berbagi mimpi, bermain sepak bola profesional, membela klub besar, dan yang paling unik, bermain untuk Indonesia. Ayah mereka, kelahiran Manado, sering bercerita tentang Indonesia, kehangatan masyarakatnya, semangat gotong royong, dan tentu saja, kecintaan terhadap sepak bola. Cerita-cerita itu membentuk sebuah ikatan emosional yang kuat, bahkan ketika mereka tumbuh di negeri yang sangat jauh dari tanah leluhur. Seiring waktu, mimpi itu mulai pudar. Tijani melesat ke level tertinggi Eropa, membela asal kemar lalu AC Milan. Sementara Eliano tetap berjuang di kasta bawah Eredivisie. Walau hubungan mereka tetap erat, mereka sadar jalur karir mereka mulai berbeda. Dan yang lebih menyakitkan, mimpi kecil untuk bersatu di Timnas Indonesia perlahan jadi kenangan. Sementara itu, PSSI memulai gebrakan naturalisasi. Beberapa pemain keturunan seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Sain Patinama mulai mengenakan Garuda di dada. Nama-nama lain seperti Ivar Jenner dan Rafael Struijk menyusul. Tapi tetap saja, Tijani Regenders terasa seperti mimpi yang terlalu tinggi. Namun diam-diam, komunikasi tetap berjalan. Tak banyak yang tahu bahwa Eliano punya peran penting dalam meyakinkan sang kakak. Lalu datanglah hari itu, saat PSSI mengumumkan bahwa Tijani Regenders telah menyelesaikan proses naturalisasi dan siap membela Timnas Indonesia, jagat sepak bola tanah air heboh bukan main. Media-media luar negeri pun menyorot kabar itu. Tapi di sudut sebuah rumah sederhana di Belanda, ada satu orang yang tak bisa berhenti menangis. Ia bahkan mengunggah foto mereka berdua kecil, mengenakan bendera Indonesia yang dibentuk dari sarung merah dan putih, dengan caption, "Dulu cuma mimpi. Sekarang nyata. Aku bangga padamu, Kak." Kehadiran Tijani bukan hanya memperkuat lini tengah Timnas dengan kualitas Eropa, tetapi juga mengirim pesan yang lebih besar. Bahwa Indonesia kini menjadi destinasi yang dihargai. Bahwa mimpi-mimpi kecil yang dulu tampak mustahil, kini bisa diraih. Bagi Eliano, momen ini juga menjadi pemantik semangat.
Ia mengaku kembali termotivasi untuk mengejar karir lebih tinggi, bukan hanya karena ingin menyusul sang kakak, tapi karena merasa bahwa jati dirinya kini menemukan tempat. Dulu saya takut menyebut diri saya orang Indonesia di Belanda, takut ditanya-tanya. Sekarang saya bangga. Ia pun tak menutup kemungkinan untuk menyusul langkah sang kakak jika diberi kesempatan. Kalau Garuda memanggil, saya akan datang. Dengan sepenuh hati. Media sosial dibanjiri dukungan dan rasa haru. Banyak yang membagikan tangis Eliano sebagai simbol dari mimpi yang hidup. Tagar-tagar Garuda di dada Tijani dan tagar Eliano untuk Indonesia sempat menjadi tren di Twitter, X dan Instagram. Fans Indonesia juga mulai mengirim dukungan untuk Eliano, berharap ia segera menyusul sang kakak. Kami tunggu duet Regenders di Timnas, tulis salah satu pengguna. Kini, dengan nama besar seperti Tijani di skuad, harapan Indonesia untuk melaju lebih jauh di ajang internasional semakin besar. Tapi yang lebih penting, semangat kebangsaan yang melampaui batas geografi kembali menyala. Dan di tengah semua itu, Eliano Regenders tetap berdiri, bukan dalam bayang-bayang, tapi sebagai sosok yang menghidupkan kembali sebuah mimpi yang sempat hampir padam. Dalam dunia yang sering keras dan penuh realita pahit, kisah ini adalah bukti bahwa mimpi masa kecil bisa menjadi kenyataan, asal dijaga, dipercayai, dan diperjuangkan. Tangis haru Eliano bukanlah akhir, melainkan babak pertama dari kisah baru Garuda di dada dua bersaudara Regenders. Kabar mengejutkan sekaligus menggembirakan menggema di dunia sepak bola tanah air. Menjelang laga krusial Timnas Indonesia menghadapi China dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, publik dikejutkan dengan kedatangan sosok fenomenal, Erling Haaland. Yang lebih menarik lagi, Haaland dijemput langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sesaat setelah ia mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah Indonesia benar-benar sedang mengupayakan sesuatu yang luar biasa? Atau ini hanya kunjungan biasa? Jawabannya ternyata lebih mengejutkan dari yang dibayangkan. Kedatangan Erling Haaland ke Indonesia jelas bukan peristiwa biasa. Dalam suasana persiapan serius menuju pertandingan kontra China, kehadiran striker Manchester City ini memantik spekulasi. Publik sontak membanjiri media sosial dengan pertanyaan, benarkah Haaland akan dinaturalisasi? Apakah Indonesia sedang menjalankan misi besar merevolusi lini depan? Namun sebelum rumor berkembang lebih jauh, Erick Thohir memberikan pernyataan resmi, kedatangan Haaland memang bukan sekadar kunjungan pribadi. Kami sedang menjajaki kolaborasi jangka panjang, baik dalam pengembangan sepak bola usia muda,